meminta agar diberi akses menuju ke arah patung kuda. Karena kalau misalkan dari keterangan dari teman-teman mahasiswa, mereka sudah mengirimkan surat pemberitahuan untuk melakukan aksi di kawasan patung kuda, sehingga mereka ini mengantisipasi begitu agar tidak terjadi seperti halnya teman-teman dari BEM UI pada hari Jumat kemarin. Nah, sehingga kalau misalkan saat ini kami menuju ke patung kuda ini, kita akan melihat nanti para mahasiswa ini akan melakukan orasi. Mereka akan menyuarakan aspirasi mereka terkait dengan kritik terhadap pemerintah yang tadi saya katakan ada 6 poin. Yang pertama adalah terkait dengan mengkaji kembali terkait dengan Undang-Undang Polri begitu. Yang mana menurut mereka ini perlu dikaji lagi, perlu dibahas kembali, dan mereka merasa kecolongan begitu dengan disahkannya revisi Undang-Undang Polri. Ini hal yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan kenaikan harga Pertamax yang menurut mereka ini akan menyekik middle class dan juga kelas rentan miskin begitu. Karena yang dikhawatirkan adalah ketika Pertamax naik, yang menentang segala bentuk penindasan. Karena yang dikhawatirkan adalah ketika Pertamax naik adalah para komprador bangsat, para cudung-cudung bangsat yang hari ini masih terus berkeliaran di negara kesatuan Republik Indonesia. Kita tahu bahwa pidato Prabowo Subianto, pidato yang sangat membara oleh Prabowo Subianto, bahwa dia akan memperbaiki negara ini, dia akan membawa negara ke jalan yang baik. Dengan apa kawan-kawan, dengan pro terhadap rakyat kecil. Tetapi apa yang kemudian hari ini kawan-kawan terjadi kawan-kawan? Fakta di lapangan apa hari ini terjadi kawan-kawan? Hari ini kebijakan populis yang kemudian ditawarkan oleh Prabowo Subianto. Saat ini adalah visual terkini dari kawasan Tugu Tani. Tadi mulai ada pergerakan dari mahasiswa Universitas Bung Karno atau UBK yang akan menuju ke kawasan Patung Kuda, saudara. Menurut laporan jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda dan juru kamera Roy Ilman di lapangan menyebut tadi sempat tertunda pergerakan dari mahasiswa ini karena adanya negosiasi yang dilakukan antara mahasiswa dan pihak kepolisian. Karena mereka merasa dicegat, namun salah satu mahasiswa menyebut mereka sudah memberikan izin atau memberikan surat kepada pihak kepolisian terkait aksi massa yang akan diselenggarakan di kawasan Patung Kuda. Namun nampaknya setelah proses negosiasi tadi, pergerakan mahasiswa mulai kembali berjalan. Sejauh ini ada mahasiswa Universitas Bung Karno beralma mater merah. Kita masih nantikan informasi terkini dari Fedriska Ananda yang mengikuti pergerakan mahasiswa UBK ini menuju kawasan Patung Kuda. Apakah ini artinya mahasiswa sudah mendapatkan izin atau diberikan akses oleh pihak kepolisian untuk melakukan aksi massa di kawasan Patung Kuda, Jakarta? Ya, saudara, nampaknya memang mahasiswa ini tengah menuju ke kawasan Patung Kuda. Kita akan pantau situasi terkini di kawasan Patung Kuda. Sudah ada jurnalis Kompas TV yang melaporkan di kawasan Patung Kuda, ada Esra. Mas Abdi, tadi setelah bermediasi dengan polisi, apa keterangan dari polisi ketika menghadang teman-teman? Kita akan menuju ke Esra terlebih dahulu, nampaknya saudara. Esra dengan Lintang di studio, bisa dengar saya? Ya, Lintang dan juga saudara, tampaknya dari mahasiswa Universitas Bung Karno ini sudah tiba mendekati Patung Kuda, dan sejauh yang kami pantau ini sudah mulai mendekat. Dan saat ini dari pihak kepolisian baru saja memasang barikade, kemudian juga barisan yang tentunya menjadi salah satu langkah pengamanan saat dilakukannya demo ini. Nah, saat ini kalau kami pantau mahasiswa ini mulai bergerak untuk maju, kemudian menyampaikan
aspirasi maupun tuntutan yang sebelumnya disampaikan, bahwa ada kurang lebih 6 tuntutan yang disampaikan kepada pemerintah terkait perbaikan kebijakan ekonomi. Nah, saat ini Saudara dan juga Lintang, saat ini dari mahasiswa berusaha ataupun menyampaikan aspirasi terkait unjuk rasa hari ini, dan kami akan coba mendekat lagi terkait bagaimana proses negosiasi menyampaikan aksi unjuk rasa. Karena kalau menghimpun informasi Lintang dan juga Saudara, dari Ketua BEM dari pihak Universitas Bung Karno ini sempat menyampaikan bahwa yang menjadi titik untuk menyampaikan demonstrasi kali ini adalah yang mengarah ke Istana Negara, karena hendak menyampaikan tuntutan demi tuntutan yang sudah sebelumnya diinformasikan atau sebelumnya sudah melalui rapat konsolidasi internal dari pihak Universitas Bung Karno, di mana dalam hal tersebut Ketua BEM sempat bilang bahwa ini menyoroti bahwa Indonesia perlu bangkit atas keterpurukan yang terjadi di situasi sekarang ini. Nah, kalau merunut tentang apa yang menjadi tuntutan kali ini, sebenarnya ada 6 tuntutan yang disampaikan. Yang pertama adalah berkaitan untuk diberhentikannya atau untuk diberhentikannya sementara terkait dari program makan bergizi gratis dan juga program Desa Merah Putih. Kemudian juga disampaikan untuk stop militerisasi atau tegakkan supremasi sipil dan pengkajian kembali dari Undang-Undang TNI Polri. Keempat, yakni untuk mendesak pemerintah untuk mengambil langkah strategis menjaga stabilitas nilai rupiah. Dan yang keempat adalah untuk terkait dalam pendidikan ini harus lebih inklusif, kemudian juga lebih berkeadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan terakhir, untuk tuntutan yang disampaikan oleh Universitas dari Bung Karno ini adalah berkaitan dengan kenaikan BBM yang terjadi beberapa waktu lalu, yang dianggap ini membebani dari masyarakat untuk dikaji kembali. Nah, terkait tuntutan itu disampaikan hari ini, dan tepat tadi sampai pukul 14.36 dari mahasiswa ini menyampaikan aspirasi. Dan Lintang dan juga Saudara, sebenarnya kami sedang mencoba untuk lebih mendekat supaya mengetahui sebenarnya apakah nanti titik penyampaian dari aksi ini cukup sampai di patung kuda ini saja, atau sebenarnya akan lebih mendekat lagi. Tapi kalau kami lihat situasi, sebenarnya pihak kepolisian ini sudah bersiaga sejak pagi tadi, kemudian juga sudah memasang barikade portable begitu ya. Jadi mahasiswa tadi sempat kami juga berbincang, ini akan sebenarnya terpusat untuk menyampaikan aspirasinya di patung kuda ini, yakni tuntutan yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi kalau kami lihat ini sebenarnya masih proses menyampaikan aspirasi ataupun aksi unjuk rasa untuk pemerintah terkait dengan perbaikan ekonomi. Baik, Esra, nampaknya memang dari visual terlihat mahasiswa Universitas Bung Karno ini yang tadi jalan dari kawasan Tugu Tani sudah tiba di tempat Anda melaporkan saat ini, yaitu di Patung Kuda Jakarta Pusat. Dari pantauan Anda, Esra, selain dari Universitas Bung Karno, mahasiswa mana saja yang turut tergabung untuk melakukan aksi massa di sana? Saya sampaikan sekali lagi, ambil posisi kawan-kawan. Kalau kami perhatikan Lintang juga Saudara, ini hampir keseluruhan dari Universitas Bung Karno yang bisa saya baca melalui atribut yang mereka kenakan. Kalau apakah ada mahasiswa lain, ini sepertinya masih mahasiswa dari Universitas Bung Karno yang tengah menyampaikan orasi ataupun menyampaikan aksi unjuk rasa. Nah, ini adalah tuntutan-tuntutan yang akan disampaikan kepada pemerintah kali ini. Lintang. Oke, Esra, tadi di kawasan Patung Kuda atau mohon maaf di kawasan Tugu Tani, sebelumnya Fedriska melaporkan sempat ada negosiasi dengan pihak kepolisian untuk mahasiswa tidak boleh mendekat ke kawasan Patung Kuda. Lantas bagaimana penerimaan pihak kepolisian di kawasan Patung Kuda saat ini? Apakah terjadi penolakan atau ada negosiasi lain, atau mungkin pihak kepolisian di sana ada alternatif mengarahkan untuk ke titik lokasi lain untuk mahasiswa ini menggelar aksi massa? Seperti apa situasinya di Patung Kuda? Kalau di Patung Kuda
tampaknya Lintang dan juga saudara ini tidak ada proses negosiasi untuk menolak begitu ya, karena dari mahasiswa ini sampai sekarang masih menyampaikan aspirasi maupun tuntutan demi tuntutan. Tapi kalau kami pantau pihak kepolisian ini hanya memperketat pengamanan di sekitaran patung kuda yang mengarah ke Istana Negara, karena sekali lagi bahwa sebelumnya dari Ketua BEM ini menyampaikan bahwa perhatian mereka adalah hendak menyampaikan aspirasi ataupun tuntutan demi tuntutan ini ke Istana Negara. Di sini tidak adanya penolakan begitu ya, tidak ada proses negosiasi antara dari kepolisian dan mahasiswa. Jadi mahasiswa ini sekali lagi masih terus menyampaikan atau menggaungkan tuntutan demi tuntutan yang membawanya dalam bentuk kertas yang bisa saudara lihat ini, bahwa mereka menyoroti terkait program-program pemerintah. Salah satunya adalah terkait program makan bergizi gratis, kemudian juga terkait stop praktik militerisme demokrasi yang disebutkan bahwa harus menegakkan supremasi sipil, dan saat ini tengah masih berlangsung untuk menyampaikan aspirasi begitu, Lintang. Aspirasi masih dijalankan dengan menggunakan sejumlah poster atau tuntutan mereka untuk pemerintah. Tapi informasi yang Anda dengar atau ketahui saat ini, mungkin setelah berbincang dengan mahasiswa yang hadir di sana, apakah nanti akan ada penggemukan massa atau akan ada mahasiswa lain yang turut bergabung dan bertambah, atau hanya kelompok mahasiswa ini saja, Esra, sejauh ini? Itu aturannya dari mana? Hari ini, walaupun tidak ada izinnya, walaupun kalau memang tidak ada izin, kami mempunyai pemberitahuan. Lintang, sebenarnya terkait apakah ada elemen mahasiswa lain yang mungkin bergabung, sampai sejauh ini kami harus menggali kembali informasi. Tapi kalau pantauan kembali dari lapangan begitu ya, Lintang dan juga saudara, ini tampaknya memang hanya dari Universitas dari Bung Karno. Tapi memang sempat ada simpang siur ini bahwa akan adanya juga dari universitas lain yang seandainya memang terbuka untuk ingin menyampaikan aspirasi ataupun tuntutannya, sangat diperbolehkan juga untuk bergabung, karena informasinya tadi pagi ada yang mengatakan bahwa Universitas Paramadina, kemudian juga Universitas dari Muhammadiyah Tangerang ikut juga bergabung. Tapi setelah tadi pukul 14.36 saya memantau bersama juru kamera saya serta juga channel Oka bahwa rata-rata atau hampir keseluruhan hari ini adalah untuk dari Universitas Bung Karno. Nah, terkait terbaru ini, Lintang dan juga saudara, tampaknya ini sedang proses komunikasi antara dari pihak mahasiswa dengan kepolisian. Tampaknya ada sesuatu yang memang hendak disampaikan kepada pihak kepolisian. Jadi saya akan coba cari informasi lebih lanjut, karena ada proses kami komunikasi dari mahasiswa untuk lebih mendekat ke arah patung kuda. Lintang. Baik, kita akan simak saudara. Nampaknya ini terjadi negosiasi kembali. Kali ini di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat, saudara. Sebelumnya Fedris Kananda melaporkan dari kawasan Tugutan, ini juga terjadi antara mahasiswa dan pihak kepolisian untuk tidak terlalu mendekat ke kawasan Patung Kuda. Namun saat ini mahasiswa sudah berada di Patung Kuda. Lantas apa yang akan terjadi? Apakah mahasiswa mendapatkan izin dari pihak kepolisian untuk melakukan orasi? Kita akan lihat, saudara. Dan Breaking News Kompas TV masih akan segera kembali untuk melaporkan demo mahasiswa tuntut perbaikan ekonomi. Jangan kemana-mana.